Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Kantor Regional 1 sampai dengan 14 BKN. Kemudian peserta workshop, baik yang secara luring maupun daring, yang pada kesempatan ini dapat hadir pada hari yang biasanya memang banyak dari pegawai-pegawai yang sangat sibuk dengan urusan-urusannya. Terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan baik oleh Pak Deputi, kemudian juga oleh Pak PLT, ini ada keterkaitan dengan peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB terkait dengan peraturan yang dikeluarkan pada bulan Juni tahun 2020. Ada 4 peraturan sekaligus yang dikeluarkan. Dengan nomor 37 tentang jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur. Kemudian ada yang nomor 38 jabatan fungsional peranata sumber daya manusia aparatur. Di nomor 39 tentang asesor sumber daya manusia aparatur. Dan yang paling ujung di akhir bulan Desember tahun 2020 itu ada peraturan tentang jabatan fungsional auditor manajemen ASN. Nah, di sini ada 4 peraturan. Tentunya dengan adanya peraturan-peraturan yang baru ada tindak lanjut. Tindak lanjut terkait dengan tunjangan, kelas jabatan, kemudian surat edaran yang memang saat ini nanti akan dijelaskan dengan keterkaitan dengan angka kreditnya, kemudian nomenklatur, uji kompetensi, maupun ini yang paling unik itu di jabatan auditor kepegawaian. Auditor kepegawaian itu di keputusan atau di peraturan PAN nomor 40 tahun 2012. Ini banyak perubahan-perubahan. Lanjut ya. Nah, ini nanti ada tata cara perpindahan untuk jabatan fungsional auditor kepegawaian. Oh, tadi saya memang sudah diperkenalkan ya oleh Mbak Astri, jadi lanjut saja. Kemudian ada pembahasan untuk kali ini terkait dengan latar belakang, tata cara perpindahan dan syarat perpindahan. Ini ada di dalam surat edaran Kepala BKN nomor 13 tahun 2022 terkait dengan jabatan fungsional auditor kepegawaian. Lanjut. Di sini ada perubahan nomenklatur. Perubahan nomenklatur dengan Permen PAN nomor 40 tahun 2012 itu dengan auditor kepegawaian. Dengan Permen PAN yang terbaru yang keluar di tahun 2020 di bulan Desember itu dengan nomor 94 tahun 2020. Nah, ini banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan-perubahan terutama dari nomenklaturnya, dari namanya. Lanjut, Mas. Di sini ada perubahan untuk nama daripada jabatan fungsional tersebut. Dari auditor kepegawaian menjadi auditor manajemen aparatur sipil negara. Tentunya dengan adanya perubahan-perubahan ini ada hal-hal yang mengikuti. Kemudian dari sifatnya untuk auditor kepegawaian di aturan yang lama itu bersifat terbuka. Jadi jabatan ini ada di seluruh instansi, baik instansi pusat maupun instansi daerah. Tetapi dengan keluarnya Permen PAN nomor 94 tahun 2020 ini menjadi bersifat tertutup. Jabatan ini hanya ada di Badan Kepegawaian Negara, di pusat, dan di kantor regional. Nah, ini sudah tidak ada lagi untuk formasi terkait dengan jabatan auditor di tahun 2021. Kemudian ada lagi perubahan terkait dengan jenjang. Di aturan yang lama, jenjang jabatannya hanya sampai jenjang madya. Tapi kalau untuk di
aturan yang baru di Permenpan 94 tahun 2020 itu sampai dengan jenjang utama. Jadi kalau untuk yang adik-adik, saya bilang adik-adik aja di sini atau bapak ibu lah gitu. Itu yang masih muda tentunya akan mencapai karir yang sampai puncak. Kalau itu memang untuk jabatan auditor yang tadinya hanya dari jenjang pertama, muda, dan madya. Tetapi untuk saat ini sampai pangkat yang puncak, pangkat untuk sampai jenjang utama. Tentunya ini juga ada perubahan. Perubahan dengan kelas jabatannya. Kelas jabatannya juga ada perubahan. Begitu juga dengan tunjangan. Tunjangannya ini juga ada kenaikan, ada perubahan daripada tunjangan yang di awal di aturan yang lama. Untuk di aturan yang baru ini ada kenaikan daripada tunjangan jabatan. Memang dari keempat peraturan yang sudah keluar, untuk tunjangan jabatannya hanya auditor kepegawaian yang memang belum keluar. Kalau untuk sebutan nomenklatur lama auditor kepegawaian itu kita masih mengacu kepada tunjangan jabatan di nomor 12 tahun 2017. Untuk auditor manajemen aparatur sipil negara ini kita masih menunggu. Yang sudah keluar itu tunjangan untuk analis sumber daya manusia aparatur, peranata sumber daya manusia aparatur, dan asesor sumber daya manusia aparatur. Dari ketiga itu sudah keluar perpresnya dan surat edarannya juga sudah ada tindak lanjut. Namun demikian untuk jabatan fungsional auditor tidak perlu berkecil hati. Karena ini sudah kami sampaikan juga prosesnya. Hanya tinggal nanti menunggu. Kalau untuk kelas jabatannya itu sudah keluar. Yang belum untuk tunjangannya. Nah, kemudian untuk tugas jabatan, karena ada perubahan, ini pun akan mengalami perubahan-perubahan. Dari perubahan yang aturan lama, itu ke yang baru tentunya juga ada perubahan dari sisi tugas jabatannya. Untuk yang lama itu tugas jabatannya di pengawasan dan pengendalian. Tetapi untuk di aturan yang baru itu ada pengawasan, pengendalian, investigasi, dan penjaminan mutu. Kemudian untuk butir-butir kegiatannya pun tentunya ini ada perubahan-perubahan. Masing-masing jenjang, baik itu jenjang pertama, muda, madya, maupun utama, itu ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh masing-masing jabatan fungsional tersebut. Next. Di dalam surat kepala BKN ada aturan tentang pembinaan jabatan fungsional auditor kepegawaian. Nah, di situ disebutkan tentang perpindahan, Memang di dalam peraturan 94 tahun 2020 di pasal 57 itu ada ketentuan untuk auditor kepegawaian diberikan waktu 5 tahun sampai tahun 2025 untuk melakukan perpindahan. Baik itu perpindahan ke instansi pembinanya yang ada di BKN dengan jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur atau asesor sumber daya manusia aparatur. Boleh juga berpindah ke jabatan lain. Jabatan yang ada di instansi lain. Tentunya keterkaitan dengan perpindahan tersebut merujuk kepada instansi pembina. Jadi aturan yang digunakan kalau yang perpindahannya itu ke instansi pembinanya Badan Kepegawaian Negara tentunya merujuk ke Badan Kepegawaian Negara. Kalau pindahnya misalkan ke instansi lain merujuk kepada regulasi atau peraturan di instansi pembinanya. Misalkan kalau auditor kepegawaian di daerah itu biasanya ada di inspektorat. Di situ juga ada jabatan auditor atau jabatan auditor itu yang disebut jabatan fungsional P2 UPD. Ini instansi pembinanya Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini kalau ada auditor kepegawaian
yang akan melakukan perpindahan ke P2UPD tentunya diperbolehkan dengan adanya surat edaran nomor 13 tahun 2022 dan ketentuan-ketentuannya itu merujuk kepada instansi pembina di mana auditor tersebut melakukan perpindahan ke jabatan lain. Atau misalkan mau ada analis kebijakan, itu kan instansi pembinanya di lembaga administrasi negara. Jadi boleh memilih mau berpindah kemana untuk selama 5 tahun. Selama 5 tahun itu diberikan waktu. Tentunya nanti di dalam surat edarannya ada ketentuan kapan perpindahan itu terakhir harus di stop di tahun 2025. Ada batas waktunya. Kalau tidak salah itu ada untuk uji kompetensi di tanggal 28 September tahun 2025. Untuk perpindahan sudah diberikan batas waktu sampai 28 Desember tahun 2025. Tentunya walaupun sudah diberikan waktu untuk 5 tahun sampai tahun 2025, tetapi untuk yang terkait dengan kepegawaiannya itu masih menjadi tanggung jawab atau tetap diproses oleh Badan Kepegawaian Negara. Baik itu untuk usul DUPAK, untuk penilaian angka kredit, maupun untuk kenaikan jenjang. Tentunya setiap jabatan fungsional seiring dengan waktu, dia akan berkelanjutan. Dari yang tadinya berkedudukan sebagai auditor atau jabatan fungsional jenjang pertama itu akan naik ke jenjang muda, kemudian ke jenjang madya. Nah tentunya ini untuk yang sekarang sampai ke jenjang utama. Begitu juga untuk yang analis. Untuk Bapak Ibu yang ada di peserta workshop luring maupun daring, tentunya ini juga ada yang jabatan fungsional analis kepegawaian. Sepertinya memang paling banyak itu pemangku jabatan fungsional analis kepegawaian. Kemudian juga ada asesor. Ini pun ada perubahan-perubahan. Jadi tidak hanya di jabatan fungsional auditor saja yang mengalami perubahan-perubahan. Tetapi kalau untuk analis itu memang masih bersifat terbuka. Jadi jabatannya itu masih tetap ada di instansi pusat maupun di instansi daerah. Begitu juga dengan asesor. Asesor sama bersifat terbuka, ada di instansi pusat maupun di daerah dan juga pranata. Tetapi untuk jenjangnya, untuk analis itu sampai dengan jenjang utama. Tadinya hanya sampai di jenjang madya, seperti jabatan fungsional auditor kepegawaian. Kalau untuk asesor, nah itu memang sebelum perubahan memang sudah sampai ke jenjang utama. Nah sekarang memang semuanya sudah sampai ke jenjang utama. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang di dalam regulasi yang baru itu terjadi perubahan. Ini pun ada perubahan dari sisi kelas jabatan, kemudian tunjangan jabatan maupun di tugas atau juga ke butir-butir kegiatan masing-masing jenjang. Ini pun nanti akan kita uraikan, kita sampaikan dari segi penghitungan atau dari uji kompetensinya. Tentunya banyak perubahan-perubahan terkait dengan penilaian angka kreditnya dan juga keterkaitan dengan jabatan fungsional dengan adanya perubahan nomenklatur dan juga regulasi-regulasi yang memang keluar itu bersamaan di tahun 2020 dengan 4 peraturan. Lanjut. Nah ini tadi sudah juga disampaikan, instansi pemerintah sudah tidak bisa lagi mengadakan formasi jabatan fungsional
auditor kepegawaian mulai tahun 2021. Karena Permenpan nomor 94 itu keluar di tahun 2020. Nah, untuk sifatnya yang bersifat tertutup, tentunya sudah tidak bisa lagi instansi pusat maupun instansi daerah untuk melakukan atau mengadakan formasi terkait dengan jabatan auditor kepegawaian tersebut. Tetapi hanya ada formasi itu kalau memang kebutuhan daripada Badan Kepegawaian Negara maupun kantor regional untuk jabatan tersebut itu yang masih mengadakan formasi untuk jabatan auditor. Lanjut, Mas. Nah, kemudian untuk auditor kepegawaian di masa transisi itu masih menggunakan butir kegiatan yang ada di dalam Permenpan 40 tahun 2012. Jadi untuk disesuaikan untuk perubahan nomenklaturnya, kita masih menunggu daripada perpresnya, perpres tentang tunjangan yang akan mungkin mudah-mudahan ya, tahun di 2022 ini sudah bisa keluar untuk nanti kita akan melakukan perubahan nomenklatur, kemudian juga untuk penyesuaian daripada tunjangan jabatan. Nah, terkait dengan usul penilaian ke tim kantor regional maupun ke pusat pembinaan jabatan fungsional, untuk jabatan fungsional yang diberi waktu sampai dengan 5 tahun itu masih kita proses. Jadi jangan untuk auditor yang ada di daerah yang belum melakukan perpindahan ke jabatan lain itu tidak usah pesimis dan tidak usah berkecil hati. Segala hak-hak atau yang terkait dengan kepegawaiannya itu akan kita tindak lanjuti, akan kita proses terkait dengan usul penilaian angka kreditnya, usul lupak, kemudian untuk kenaikan jenjang. Kenaikan jenjang ini nanti ada keterkaitan dengan uji kompetensi. Hal yang terkait dengan uji kompetensi itu juga sudah ada surat. Sudah ada surat ya yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Mungkin dari Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang secara daring itu sudah mengetahui karena memang sudah kita keluarkan untuk surat yang terkait dengan uji kompetensi. Nah, kemudian untuk jabatan fungsional yang akan mengikuti uji kompetensi tentunya ada persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan. Tidak hanya untuk jabatan fungsional auditor kepegawaian, tetapi untuk jabatan analis, kemudian juga untuk asesor itu ada ketentuan-ketentuan yang memang sudah dibuat oleh BKN melalui Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian. Mungkin untuk slide-nya ini Mbak Asri kita lanjutkan dulu saja ya. Jadi nanti ada waktu untuk ini, untuk tanya jawab Bu. Ada ya, tanya jawab. Selesaikan dulu saja. Biasanya kan sambil menyampaikan materi suka terpotong atau ada pertanyaan. Ya. Tentunya ini kita selesaikan dulu untuk nanti ada sesi terkait dengan apa yang menjadi permasalahan dari instansi pusat maupun daerah. Nah, kemudian untuk lanjut ya. Untuk calon auditor kepegawaian formasi CPNS, ini kan masih ada ya, masih ada formasi di bawah tahun 2020. Mungkin ada dari formasi pengangkatan CPNS tahun 2018,
atau 19. Nah itu memang tetap harus diangkat ke dalam jabatan fungsional tersebut. Karena untuk pengangkatan pertama yang mengisi formasi dari CPNS itu harus diangkat ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam formasinya. Untuk jabatan apa pada saat formasi itu dilamar. Seperti misalkan yang CPNS itu kan ada kualifikasi, kemudian penempatan dan juga jabatan. Nah ini juga terkait dengan jabatan auditor kepegawaian. Tentunya kalau di tahun 2018 atau 2019 formasinya itu untuk jabatan auditor kepegawaian itu untuk diangkat ke dalam, setelah diangkat PNS itu kemudian diangkat ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan jabatan pada saat melamar untuk mengisi formasi CPNS. Kemudian untuk butir kegiatannya itu juga masih menggunakan Permenpan yang nomor 40 tahun 2012. Dan dapat mengusulkan penilaian. Nah ini kan biasanya kalau dari pengangkatan pertama setelah diangkat ke dalam jabatan fungsional, kemudian diberikan waktu. Di situ ada persyaratan untuk mengikuti dan lulus dalam pelatihan. Jadi harus mengikuti pelatihan. Kalaupun misalkan di tahun 2018 atau 19 itu ada yang belum mengikuti pelatihan. Pelatihan itu diberikan 3 tahun sampai 3 tahun. Kalau misalkan mungkin kuotanya biasanya untuk pelatihan kan suka ini ya, suka penuh gitu. Itu boleh diberikan untuk tahun berikutnya. Jadi mengikuti pelatihan yang sesuai dengan jabatan fungsional yang dipangku atau dilamar pada saat pengangkatan pertama untuk mengisi formasi CPNS. Nah ini ada ketentuan, pada saat ini pejabat sebagai auditor kepegawaian di luar BKN dapat mengajukan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional lainnya dengan cara mengusulkan ke instansi pembina. Nah ini yang memang diinstruksikan, dicantumkan di dalam pasal 57 tahun 2002 di Permenpan nomor 94. Jadi diberikan waktu yang memang lumayan panjang. Nah tentunya dari jabatan-jabatan auditor ini kadang belum melakukan perpindahan. Karena mungkin terkait dengan sebentar lagi ada yang akan memasuki atau akan naik ke jenjang ke jenjang madya atau ke jenjang yang setingkat dari jabatan yang sedang didudukinya. Ini diperbolehkan. Jadi diberikan keleluasaan. Karena nanti di dalam surat edaran itu ada ketentuan-ketentuan. Bagaimana kalau misalkan sudah melakukan perpindahan. Kalau misalkan belum melakukan perpindahan, tentunya hak-hak atau hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaiannya itu akan kita proses. Tetapi kalau misalkan sudah berpindah, itu nanti beda lagi untuk ketentuan yang terkait dengan kepegawaiannya. Jadi sebelum melakukan perpindahan, tentunya ada hal-hal yang misalkan, saya lebih baik naik jenjang dulu, atau saya mengusulkan dulu dupak saya untuk nanti biar diberikan penilaian untuk penetapan angka kreditnya. Jadi ada hal-hal yang memang dipertimbangkan oleh jabatan fungsional tersebut untuk melakukan perpindahan. Kalau misalkan ada yang lebih menguntungkan sebelum melakukan perpindahan ke jabatan lain, itu agar segera dilakukan untuk
usul ke Badan Kepegawaian Negara di kantor pusat, atau kalau misalkan di daerah ke kantor regional sesuai dengan wilayah kerja ya. Nah itu kan misalkan kantor regional 1 sampai 14 punya wilayah kerja masing-masing. Tentunya itu walaupun sedikit, biasanya di inspektorat atau di wilayah kerja kantor regional itu ada jabatan auditor kepegawaian.